Sempat ada pernyataan yang gue ingin komen juga yang ada di kolom komen YouTube gue. Jadi dia ini narik reksadana dia, ya. Ketika dia narik reksadananya, kok nominalnya itu turun? Kenapa bisa begitu? Nah, di video ini gue akan coba bahas soal itu juga dan menjawab pertanyaan itu. Nah, buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai habis. Seperti biasa, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu ada resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan nilai investasi. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, kalau kamu perhatikan ya, gue selalu bikin disclaimer di setiap gue bikin video. Disclaimer itu tidak hanya untuk menjaga gue juga ya, supaya orang tahu bahwa ini investasi ada resikonya. Nah, di sini juga ingin memberitahu sobat investor bahwa risiko dalam investasi itu ada banyak. Jadi, pelajari dulu sebelum mulai. Nah, ini berkaitan sekali dengan jawaban pertanyaan yang ada di kolom komen. Sebenarnya dia nggak nanya sih, cuma memberikan pernyataan. Oke. Nah, jadi kenapa itu bisa berubah? Jadi gini, reksadana itu naik dan turunnya itu ya, itu berdasarkan dari data masa lalu. Data masa lalu itu misalkan, kamu lihat data di aplikasi sekarang, itu merupakan data dari hari kemarin. Jadi kalau kamu lihat data hari kemarin, oh nih saya udah untung 2.000, 3.000 nih. Oh, saya mau ngambil keuntungannya deh, gitu ya. Terus kamu tiba-tiba tarik nih. Ternyata pas kamu tarik, loh kok pas ditarik keuntungannya nggak ada, malah lebih tergerus. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Nah, begini jawabnya. Kamu mesti tahu, reksadana itu pakai data masa lalu. Jadi bisa jadi yang pertama itu karena memang data hari ini, which is nantinya akan keluar ya jam 10 malam ya. Nah, itu bisa jadi dia berkurang dibandingkan dengan yang kemarin. Ya, misalkan kemarin lagi profit 2, sekian persen, nah sekarang jadi 1, sekian persen. Ya, tentu itu akan mempengaruhi daripada hasilnya. Karena kan kalau kita narik pun berdasarkan data hari itu, tetapi data hari itu yang muncul jam 10 dan kita harus sudah narik sebelum jam 1 gitu. Jadi itu bisa menjadi salah satu sebab juga karena perbedaan data, dan reksadana itu menggunakan data dari 1 hari sebelum. Satu. Kedua, kenapa hasilnya bisa berbeda? Karena misalkan kamu baru dapat keuntungan 2.000, 3.000, 4.000. Terus kamu misalkan narik reksadana kamu. Terus kamu harus pikirin antara bank custodian atau bank penampung terus ditransfer ke rekening kamu, itu ada fee transfer. Itu fee transfer sekitar 6,5 atau 6.500. Kalau kamu masih untung 2.000, 3.000, terus kamu ambil tarik itu duit dan itu berbeda bank, itu akan kena cas dari banknya, bukan dari aplikasi reksadananya. Jadi kalau misalkan kamu lihat kurang, ya karena fee transfer. Makanya berulang-ulang kali gue bilang bahwa reksadana itu tidak bagus buat trading. Ya beberapa orang masih ada yang maksain buat trading. Mungkin mereka nominalnya udah ratusan juta sampai miliaran. Sekalipun mereka dapat untung, yaitu udah kayak puluhan ribu, ratusan ribu. Nah jadinya kalau potongan segitu itu nggak akan kerasa. Tetapi kalau misalkan lu masih investasi ratusan ribu, terus lu melakukan hal itu, ya kerasa banget dong gitu. Itu yang sebenarnya mesti kita perhatikan sama-sama. Itu ada sebab dan ada akibatnya juga. Ya di situ. Itu alasan yang kedua kenapa itu bisa berkurang ya. Hasil yang hari ini dengan ketika kamu terima di withdraw-nya seperti itu. Balik lagi, ketika kamu mau investasi reksadana, selalu gue anjurkan untuk tonton seminar investasi reksadana gue supaya kamu mengerti apa yang kamu investin. Jangan kamu tiba-tiba, oh FOMO, saya pengen beli ini,
terus kamu tiba-tiba udahlah, nggak usah dipikirin, nggak bisa begitu. Itu uang, guys. Ya, jadi kamu harus benar-benar mengerti ketika kamu invest ini maksudnya gimana ya. Itu guys ya. Itu aja sih yang bisa gue beritahu hari ini, mudah-mudahan bermanfaat juga dan menjawab pertanyaan dari penonton juga. Nah, bila mana sobat investor yang setelah ini merasa bahwa wah ini kayaknya informasi penting banget untuk di-share ya di sosial media lain, kamu bisa coba share aja di sosial media lain. Lalu kamu juga bisa komen yang positif di kolom komen di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.